Halo, selamat malam teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Malam ini kita udah ready ya teman-teman ya untuk ngedengerin sharing dari narasumber kita di malam hari ini. Saya coba undang dulu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman boleh silaturahmi dulu di kolom komen ya. Sebelum nanti komennya akan saya tutup. Ditunggu ya. Semoga malam ini sambungannya lancar ya. Didoakan saja. Gimana nih? Oh, oke. Kita masih tunggu ya. Semoga tidak sulit. Oke. Oh ya, buat teman-teman nanti yang mau bertanya ke narasumber kita, itu bisa lewat kolom Q&A yang di bawah itu. Halo, selamat malam. Hai. Halo, bisa dengar nggak suaraku? Sinyalku bagus nggak ya? Kedengeran. Kedengeran sih, cuma agak patah-patah dikit. Lag ya? Aku coba ganti agak patah-patah. Boleh. Atau mau keluar dulu, nanti masuk lagi kali ya? Oke, teman-teman ditunggu ya. Kayaknya mungkin karena banyak juga yang malam ini live, jadinya memang rebutan bandwidth-nya. Nah, ini udah oke nih. Udah aman ya? Udah lancar aman, ya? lancar. Hai, apa kabar? Oke. Baik, dan happy banget malam ini ada Cikita ya. Aduh, namanya lucu sekali. Kayak orangnya. Gitu kan. Ada Mbak Cikita, manggil nama aja kali ya. Iya dong, santai. Ya, karena kelihatan masih muda juga, belum tua. Jadi enakan manggil nama aja. Betul. Kesannya kalau yang manggil Mbak gue tuh jadi kayak tua banget nanti. Iya. Manggil nama aja. Oke, nah. Iya. Tadi dulu ya. Oh ya, teman-teman ini komennya sebentar. Komennya aku tutup ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, itu nanti di kolom Q&A yang ada di bawah, yang ada tanda tanyanya. Oke? Sebentar, aku tutup dulu komennya. Siap. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, enakan mungkin kenalan dulu kali ya. Karena kan teman-teman di sini yang nonton, itu kan pastinya belum semuanya kenal ya sama Cikita. Mungkin cerita dikit kali ya Cikita ini foodpreneur kah? Atau misalnya siapakah gitu kan? Terus kesibukannya apa sehari-hari? Terus brandnya apa aja? Silakan diceritain singkat. Jadi aku tuh sebenarnya udah ada dua PT ya di PT Ardena Arta Mulia. Itu aku sebenarnya sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Itu aku pegang dua brand, Ardena dan Kintabe. Dan yang di satu lagi itu memang aku CEO-nya di PT Arta Boga Internasional, yaitu Food Club, which is yang ini yang today ya, yang mau kita bahas. Nah, di PT Ardena Arta Mulia ini sebenarnya udah jalan 7 tahun. Arta Boga ini sebenarnya belum 1 tahun nih, baru tahun ini nih launching. Jadi memang ada 2 PT dan aku baru jadi yang CEO-nya itu yang di PT Arta Boga Internasional kayak gitu. Nah, aku juga ibu dari 3 orang anak. Jadi kesibukannya selain berbisnis ya inilah ya mom juga, mompreneur lah lebih tepatnya, nggak entrepreneur doang, tapi mompreneur mungkin lebih enaknya gitu kali ya. Itu aja kali ya. Mungkin dikit diceritain kali ya, maksudnya tadi kan ada Ardena Food sama ada tadi Arta Boga itu ya, yang food club ini ya. Nah itu mungkin sedikit diceritain food clubnya itu apa, mungkin Ardenanya juga boleh lah ya, dikit diceritain tipis-tipis Ardena, Kintabe, hubungannya apa, jualnya apa. Okay. Basically sih sebenarnya memang masih satu background yang sama ya. Kita mainnya memang di frozen food, cuman memang setiap brand ini kita bedain. Kalau misalnya kayak Ardena Food itu kan memang lebih ke bakso-baksoan, ke yang olahan ikan lah. Tapi kalau Kintabe memang kita fokusnya yang di Japanese product. Nah, kalau yang Food Club ini kita fokusnya di Korean food kayak Moza Corn Dog sekarang yang lagi trend, dan yang
lain sebagainya gitu sih. Sarangnya ya. Ya. Sarangnya. Halo? Sarangnya, kumawo, Ya, apalah sarangnya. itu. Kan lagi tren ya gitu sih. Tadi apa? Sorry, jadi kepotong deh gara-gara gue. Tadi mau ngomong apa? Apa? Iya, tapi Tadi mau ngomong apa backgroundnya tetap sebelumnya? sama, kita semuanya masih di frozen food product gitu. Oh, oke. Tapi berarti malam ini kita pengen ngobrol lebih ke yang food club tadi ya, yang Ya, sarangnya tadi ya. betul. Yang sarangnya tadi. Iya, Iya iya, iya. dong, kita harus penuh Iya dong, cinta lah, betul. biar imunnya naik. Nah, ini kan maksudnya ini juga menarik ya. Hari ini itu kan kita mau cerita gimana ya, dapetin cuan nih. Dapetin cuan dari frozen food yang memang lagi tadi naik daun tuh mungkin lagi trending lah ya. Makanya tadi ngomongin Ya, sarangnya kayak sekarang banyak banget orang yang memang memanfaatkan lah Korean Wave ini gitu. Salah satunya dari frozen food. Tadi kan ada apa aja tadi, ada corn dog, apa aja tuh tadi produknya? kita itu saat ini ada 5 produk ya, kondok. Yang lainnya sebenarnya nggak terlalu ke Korea, cuman memang kita ada specialty di sausnya. Saus sambelnya ini kayak gochujang gitu lah ya, saus Korea sama cheese sauce gitu. Nah, jadi ada somai, ada moza corn dog, terus ada bukan kondok sih, kita bilangnya moza stick gitu. Steak. Karena moza stick. Karena kalau corn dog itu sebenarnya di Bepom nggak boleh ya, jadi memang kita mau nggak mau kita twist namanya gitu. Kenapa tadi agak putus-putus? Kenapa tadi kalau corn Jadi dog kenapa? kenapa namanya nggak corn dog? Kita pilihnya jadi moza stick karena di Bepom tuh ternyata corn dog tuh nggak boleh di Oh, Bepomnya. kenapa ya? Nggak ngerti, mungkin karena ada dognya juga, gue nggak ngerti sih. Jadi Oh iya ya, daripada ribet dan lama keluar, ya udah akhirnya kita pilihnya jadi moza stick gitu. Walaupun sebenarnya kalau pas ngomong informal mah itulah yang kayak corn dog itulah gitu ya. Iya, Biar gampang. betul, Yang penting betul. ini apa registrasinya. Oh ya, tapi ini apa dari bahan-bahannya itu tapi pakai alkohol nggak nih? Enggak ya? Oh, enggak. Kita semua halal. Enggak ya. Jadi ya berarti halal food ya. Enggak, takutnya kan Halal. orang-orang mikir oh Korea, wah kok Enggak. gochujang, wah ada ini. Ya kan Ya, maksudnya Koreanya biar bisa dibilang ini Korean foodnya agak fusion ya. Kita ngikutin taste-nya orang Indonesia karena memang kita juga waktu develop produk dan develop sauce-nya juga kita ngikutin taste-nya orang Indonesia gitu. Which is kalau orang Indonesia yang biasanya kalau kena gochujang yang asli mungkin agak sedikit, aduh saus apaan nih? Mungkin banyak yang nggak familiar gitu kali ya. Jadi akhirnya kita develop yang oke di lidahnya orang Indonesia gitu sih. ya. Karena mungkin emang beroperasinya target marketnya juga memang orang Indonesia kan ya gitu. Betul. Jadi pasti maksudnya apa ya? Korea rasa Indonesia. Iya kan? Benar. Iya kan? Korea yang cocok sama teman-teman di Indonesia. Makanya tadi Iya. pengen ngomongin oke, karena ini frozen foodnya kan lagi apa ya? Lagi hype lah ya. Trennya lagi Ya. tinggi, and then ditambah karena produknya itu benar-benar masuk di orang-orang Indonesia, jadi sebenarnya harusnya teman-teman bisa ikutan nih bikin frozen food atau ikut di wave frozen food Korea ini, gitu kan, untuk dapetin cuan yang banyak banget lah gitu. Gimana caranya dapet cuan? Ya. Oke, nah apa? Mungkin boleh nggak ya, maksudnya diceritain kali ya dari Cikita aja lah yang cerita lah ya, maksudnya Ya. malam ini jadi mau bongkar apa nih? Bongkar apa? Bongkar apa nih? Bongkar gimana cara mendapatkan cuan kali atau gimana nih? Nah, ya itu kan sesuai tema nih. Jadi boleh kali ya di sharing. Ini maksudnya dapetin cuan dari frozen food tuh gimana? Gimana sih gitu ya? Gimana? Ya, mungkin teman-teman juga banyak mungkin kali ya yang belum familiar dengan frozen food gitu. Gimana sih sebenarnya bisnis frozen food ini sebenarnya menguntungkan atau enggak sih gitu? Karena memang banyak juga orang mungkin mikirnya karena frozen jadi mungkin lama terkendala di logistiknya atau pengirimannya. Ini kan agak sedikit susah gitu ya dibandingkan dry food dan yang lainnya. Nah, jadi karena sebenarnya kita agak sedikit terbantu karena adanya pandemik. Jadi memang banyak nih orang-orang yang
gimana ya? Dulu tuh jujur sebelum adanya pandemi, frozen food ini sebenarnya dilihat sebelah mata gitu. Terkadang banyak orang yang berpikir frozen food ini nggak sehat lah, banyak pengawetnya atau yang lain-lain seperti itu. Padahal nggak juga semua frozen food itu banyak pengawetnya gitu. Biasanya justru frozen itu sendiri kan sebenarnya pengawet kan, didinginkan. Iya. Halo, kayaknya jelek sinyal lagi ya teman-teman ya. Kita masih tunggu ya. Oke, kita masih tunggu ya. Kayaknya mungkin masalah jaringan. Jadi saya coba terhubung lagi ya. Jadi teman-teman stay tune dulu. Kemudian bolehlah komen-komen. Ini yang mati saya atau Cikita. Tapi sepertinya Cikita. Sebentar. Ya, kayaknya jelek sinyal. Saya akan coba undang lagi ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya yang mau nanya di kolom Q&A. Mati ya Halo. tadi ya? Iya mati. Tadi baru aja Aku pikir sinyalmu cerita. loh. Sinyalmu yang muter-muter soalnya. Udah panjang tadi gua ngomong sampai mana ya? Iya tadi udah panjang kayaknya. Enggak, tadi kan baru ngomongin baru awal banget lah tadi ngomongnya. Ya, oke. Aku ulang lagi kali ya dikit. Jadi memang banyak mungkin teman-teman yang merasa frozen food ini di awal sebelum pandemi banyak pengawet. Banyak yang pakai pengawet ataupun padahal di freeze dan lain-lain. Padahal di frozen aja itu sebenarnya sudah sebagai pengawet gitu kan, untuk menambah masa shelf life-nya gitu. Jadi kita agak terbantu sedikit ketika pandemi, orang nih berubah mindset-nya. Bahkan banyak kita lihat ya sebenarnya restoran-restoran yang akhirnya memfrozenkan produknya gitu karena tidak boleh buka, dan akhirnya mereka switch kan. Nggak boleh dine in, jadi mau nggak mau mereka switch ke frozen food seperti itu. Nah, di situ kita ngelihat peluang nih, sebenarnya banyak teman-teman yang akhirnya bingung mau bikin bisnis apa sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya visi kita juga di Food Club, visionnya tadinya kita mau membuat, ini kan sebenarnya kalau Food Club ini sistemnya reseller, official partner seperti itu ya. Jadi teman-teman jadi distributornya Food Club. Food Club tinggal kasih barang ke distributor, even ke resellernya seperti itu. Visinya kita tadinya memang mau membantu para ibu-ibu muda yang terkena dampak nih, kan banyak nih ya karena pandemik ini akhirnya banyak di layoff. Nggak ibu-ibu aja sih, tapi memang target market kita sebenarnya ibu-ibu gitu, yang memang mau menambah cuan dari rumah gitu. Yang hobi jualan, yang hobi bawel. Yang hobi jualan, kayak Eke gitu ya. Jadi aku melihat selain ibu-ibu ini kan kalau kita bilang ibu-ibu mana sih yang di rumahnya nggak ada barang frozen gitu ya, even chicken nugget ataupun yang lainnya itu kan itu udah pasti gitu ya. Anak kecil paling gampang udahlah dari kalau lagi ribet masak udah pasti nyetoknya frozen gitu. Jadi kalau dari situ aku melihat kayaknya ini peluang bagus untuk dibuat dengan sistem reseller. Nah, gimana cara mendapatkan cuannya dari situ? Ya kita dari kita as principal memberikan ke official partner dan ke reseller itu biasanya kita udah memberikan margin dan dia menjual produk ke customer dengan harga eceran terendahnya gitu. Jadi dari situlah sebenarnya yang marginnya bisa diambil dari situ. Sebenarnya kalau mau lebih cakep lagi tuh pakai hitung-hitungan tuh lebih enak. Biar ketahuan sebenarnya berapa sih nih marginnya gitu. Cuman kan agak susah ya bahasnya di sini. Ya kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang aku buat bisnis Food Club ini adalah aku pengen sebenarnya ibu-ibu di rumah tambahan dan juga akhirnya yang bekerja gitu ya, dia tuh nggak mesti kerja lagi tapi mendapatkan gaji yang sama dari rumah gitu. Makanya kalau aku udah bedah nih di proposal untuk reseller dan official partner itu sebenarnya udah aku detail nih. Gue misalnya contoh ibu-ibu standar gaji berapa sih, gaji UMR atau misalnya apa, misal halo masih kedengeran ya? Iya masih. Aku takut masih. Ya kayak kita udah dihitungin tuh di proposal sebenarnya kayak dari standar UMR bahkan sampai yang udah punya gaji puluhan juta tuh kita udah hitungin gue mesti jual berapa produk sih per hari even per bulan untuk dapetin cuan yang memang sama dengan
setara dengan gaji mereka sebelumnya ataupun yang lebih besar gitu. Dari situ sih bisa dihitung. Nah, untuk logistik sebenarnya saat ini udah banyak banget ya teman-teman logistik yang bisa membantu pengiriman produk frozen gitu. Kalau mungkin zaman dulu agak susah ya kita sebut online delivery gitu kan masih kurang banyak. Tapi sekarang udah banyak banget yang memang bisa pengiriman produk via mereka dengan frozen, seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi sebenarnya apa? Jadi buat teman-teman mau ibu-ibu boleh, bapak-bapak juga boleh sebenarnya ya. Gitu boleh, kan? boleh banget, Yang... boleh banget. Jadi ini tuh kalau misalnya mau mengakses nih misalnya ya ke food club gitu, gue pengen dong diinfoin gitu kalau misalnya pengen jadi reseller kah atau misalnya pengen diajarin, itu bisa ngontek kemana ya kira-kira ya? Oh, boleh kontak nanti ada di DM aja di Food Club-nya. Sebenarnya di Food Club ini udah ada link tree-nya. Nanti di link tree itu udah ada sih Okay. pilihannya kalau mau jadi reseller ataupun mau nanya-nanya produk atau even langsung mau beli, itu udah ada sih sebenarnya di list official partner dan reseller kita, dan juga di official store-nya kita udah ada seperti itu. Nah, tapi kalau ini misalnya juga... pengen, oh ya sok-sok, gimana? Ya. Nggak, dirimu dulu gimana tadi? Ntar lupa. Nggak jadi. Oke. Nah, jadi. Mungkin dari teman-teman kan masih banyak keraguan gimana sih sebenarnya cara jualannya frozen atau segala macam lah ya, dari gimana cara dapetin cuannya atau mungkin dari pengirimannya. Itu sebenarnya keuntungan menjadi reseller kita atau official partner kita adalah itu juga sih, kita akan membahas rutin, kita akan memberikan kelas rutin ke mereka gimana sih caranya dari semua kelas tuh, nggak cuma kelas cara jualan aja. Biasanya kita kasih juga gimana digital marketingin bisnis kalian, gimana cara scale up bisnis, ataupun mungkin kayak gimana sih cara menjawab customer. Pokoknya kita bikin rutin kelas sih untuk reseller dan official partner kita gitu. Oh, jadi nggak cuma putus ambil barang aja gitu ya, tapi ada edukasinya. Betul, karena menurutku salah satu yang terpenting adalah edukasi ya. Makanya sebenarnya Foodies ini bagus banget sebenarnya. Kayak edukasi ke kita tuh bisa aja punya reseller banyak atau even official partner banyak tuh bisa. Tapi kan belum tentu nih, apalagi kayak aku tadi visinya adalah membantu para ibu-ibu rumah tangga, which is yang dimana mereka belum tentu tahu nih knowledge-nya tentang bisnis, mungkin nggak sebanyak itu. Jadi di sini juga dia selain bisa langsung jualan, tapi kita ajarin juga nih gimana sih sebenarnya cara jualan, gimana sih cara even menghitung COGS apa segala macam, itu kita ajarin sih. Jadi biar mereka juga belajar lah, maksudnya punya ilmu gitu. Oh, akhirnya mungkin nanti misalnya mereka mau memperbesar, mau scale up bisnis mereka, nggak cuman food club ya, kita open aja gitu, tapi mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana men-scale up bisnis frozen gitu. Tapi sebenarnya yang diajarkan itu lebih ke ini ya, menjadi resellernya ya, atau diajarin juga untuk memulai bisnis frozen ya? Ya, kita banyak kelas-kelasnya. Biasanya sih di awal itu biasanya kita kasih yang agak sedikit mudah dimengerti ya. Misalnya kayak biasanya itu keluhan ibu-ibu yang sudah menjadi reseller tuh biasanya gimana sih menjawab, karena kan biasanya backgroundnya ibu-ibu nih, kadang-kadang melayani customer tuh kayak gue malu nawarin ke teman-teman, gue malu. Nah itu dulu nih didobrak, gimana sih sebenarnya cara jualan yang benar gitu, bahasa kita ke customer gimana. Nah kita kasih yang easy dulu deh, misalnya yang beginner dulu lah kelas-kelasnya, baru dari situ misalnya nanti kita lihat dari biasanya kan kita nanti sebulan sekali juga kita review ya penjualan mereka bagaimana. Dari situ nanti kita kasih kelas yang mungkin lebih di atas yang tadi, misalnya gimana cara berbisnis produknya, nggak cuma food club aja gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya agen-agen frozen food itu wah ngeri banget tuh perputarannya. Bisa nih ya, aku buka aja clue-nya ya, agen-agen frozen food nih yang biasanya kalian lihat di depan cuman ruko biasa yang freezernya banyak, itu perputarannya bisa miliaran loh per hari. Gila, kan? Wow. Per hari ya. Makanya dari situ, karena aku kan suka ke lapangan gitu ya, dari dulu kan emang aku hobi
terjun langsung ke lapangan ngelihat customer yang di general trade gitu ya, perputaran mereka tuh, makanya aku lihat ini yang padahal mereka tuh cuma yang engkok-engkok pakai kutang gitu, tau nggak sih, yang yang di pasar, ya kan? Tapi itu cuannya mengerikan. That's why kayaknya aku melihat, wah ini kalau di scale up, apalagi mereka bahkan banyak yang masih tradisional ya, yang belum mengerti nih even pembayaran via online, OVO dan lain-lain, ini mereka even nggak ngerti loh, bahkan disuruh transfer uang aja masih susah. Nah, gue kayak dari situ kayak makanya dari situ gue kayak kepikiran, ini kenapa nggak gue bikin versi yang lebih kerennya, yang semua bisa nanti via online, dan ini sebenarnya bisa di-apply ke orang-orang yang maksudnya gimana ya, bikin bisnis yang lebih gampang lah gitu, nggak usah yang setradisional yang dulu gitu. Jadi makanya kalau orang lihat mungkin frozen food ini ya masih dipandang sebelah mata lah ya, karena memang belum banyak gitu kan. Sebenarnya di luar sana bisnisnya sangat apa ya, sangat menjanjikan sih gitu. Ya kalau misalnya perputaran satu agen aja bisa 1 miliar sih mengerikan ya sebenarnya ya. Oh iya, bahkan even mungkin nggak 1 miliar ya, mungkin bisa belasan M atau puluhan M kali per hari. Mereka tuh kalau order produk tuh nggak cuman satu dus, bisa per hari tuh 100 dus, tapi gue nggak tahu tuh dibuangnya kemana tuh gue. Makanya dari situ gue kayak, wow, ini segitu kencengnya ya gitu, kayak itu sih. Makanya aku juga pas udah menjalani gitu ya, ini sebenarnya bisnis yang menjanjikan gitu. Apalagi ditambah tadi kan ngomongin Korea-Koreaan nih ya, pastinya kan sekarang juga lagi cukup booming lah ya trennya ya. Betul. Lagi hype ya. Ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ya, ini gue pengen sedikit informasi dulu kali ya buat teman-teman yang lagi nonton. Boleh ya? Gue pengen informasi sebenarnya. Ya, ini masih berkaitan sebenarnya sama ceritanya Cikita tadi yang panjang lebar tadi. Katanya ada edukasi-edukasi. Nah, sebenarnya kebetulan banget di Foodies juga, ini masih related banget. Foodies itu nanti di bulan Oktober nih ya, teman-teman catat ya, di bulan Oktober kita akan ada satu kelas yang namanya Foodies Online Class batch ke-19. Artinya udah pengadaan Foodies Online Class yang ke-19. Yang kali ini mengambil temanya itu adalah membangun bisnis frozen food dari nol hingga omset ratusan juta dari marketplace dan reseller. Nah, mungkin tadi Cikita udah sedikit cerita tentang yang di agen kali, yang reseller ya. Nanti boleh lah ya bongkar-bongkar dikit yang marketplace abis cerita ini. Boleh banget, gitu. Boleh banget. Jadi teman-teman di FOC 19 ini itu akan diajarkan apa saja. Nah, akan diajarkan sebenarnya strategi step by step-nya untuk sukses jualan frozen food di marketplace gitu. Jadi apa aja sih maksudnya yang dimaksud step by step-nya. Jadi teman-teman akan dapat gimana sih melihat peluang dan bagaimana merencanakan bisnisnya. Kemudian bagaimana sistem produksinya, bagaimana perizinannya, karena itu satu hal yang harus diurus ya teman-teman ya, jangan sampai nggak punya izin. Kemudian gimana menghitung COGS, biaya marketing, sampai operasional bulanannya itu bagaimana, biar tetap cuan. Kemudian kunci-kunci sukses di marketplace pasti akan diajarin, dibongkar. Nah, hari ini mungkin di-sharing dikit dulu lah, karena kalau banyak harus pakai papan tulis ya. Betul. Gitu kan? Harus pakai papan tulis. Dan ilmu-ilmu penting lainnya. Catat tanggalnya itu di 7 sampai 10 Oktober 2021, teman-teman. Jadi harus dilinkerin kalau yang masih pakai kalender manual ya. Gitu. Tapi kalau yang pakai Google Calendar itu langsung di Google Calendar 7 sampai 10 Oktober 2021. Tapi ini kita belajarnya online ya gitu. Jadi harus dipantengin 7 sampai 10 Oktober. Pematerinya siapa aja? Kita punya 3 pemateri langsung nih. 3 pemateri praktisi raksasa bisnis frozen food yang tumbuh dari nol. Yang pertama ada Ari Gunana Pitupulu, founder dari PT Ardena Artamulia atau Ardena Food. Yang kedua ada Cikita Virginia, owner dari Kintabe dan Food Club, of course, yang lagi cerita sekarang. Yang ketiga ada Galih Ruslan, founder dari Kila Food. Gimana cara daftarnya di 7 sampai 10 Oktober itu? Daftarnya bisa dari sekarang gitu kan. Karena pastinya masih ada harga khusus dari teman-teman foodies. Itu daftarnya ke link yang udah aku pin di bagian bawah situ ya, kalau teman-teman udah lihat.
Atau kalau misalnya susah ngeklik saya bingung. Nah, catat dulu aja WACS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Aku ulangin ya. 0813 1214 7974. Jadi tanya-tanya dulu, mau langsung pesen juga boleh, langsung amankan kursinya, tapi kalau mau nanya-nanya dulu boleh ke CS-nya Foodies. Jadi langsung tuh, langsung 7 sampai 10 Oktober langsung diajarin sama 3 orang sekaligus yang memang udah melakukan mengerjakan bisnis frozennya dari nol banget gitu. Oke, kita lanjutin ya Cikita ya. Tadi kan udah cerita-cerita tentang bisnis frozen foodnya yang lewat keagenan atau reseller ya. Tadi perputarannya sampai 1M dan lain-lain lah gitu kan. Tapi gimana sih sebenarnya? Oh ya, nanti mungkin sedikit cerita juga tentang COGS, sedikit aja kali ya. Gitu, biar teman-teman dapat sedikit gambarannya ya gimana cara ngitung COGS dan biaya marketing. Nah, terus kalau yang tentang marketplace nih, sebenarnya gimana sih? Karena kan banyak yang saya tuh bingung ya sebenarnya kalau marketplace tuh gimana nyetingnya, kemudian gue harus posting apa aja. Nah, itu boleh nggak diceritain dikit? Oke, kalau di marketplace sih sebenarnya kalau aku sih nggak kalau aku ya aku fokus hanya di 2 marketplace. Biasanya kita cuma pilih yang biggest aja marketplace karena kalau terlalu banyak menurutku nanti nggak fokus gitu. Kalau di 2 ini di 2 yang terbesar ini kita bisa fokus, sebenarnya kan kita dengan marketplace juga sebenarnya bisa bekerja sama gitu. Even dari biasanya kan kelihatan ya kalau brandnya nanti udah besar atau misalnya kayak yang lain itu kan nanti bisa dibantu juga di-push oleh marketplace-nya. Itu mungkin strategi pertama. Karena banyak orang mungkin semua marketplace dimasukin nih. Gitu. Tapi penjualan di marketplace yang lain sebenarnya nggak ada. Nah, jadi menurutku justru lebih mending fokus aja di 2 yang terbesar aja gitu. Tapi balik lagi pilihannya ke kalian gitu ya. Sama harus juga dekat juga sama orang marketplace-nya gitu ya. Jadi kalau bisa ketika kita masuk ke marketplace, kita nanti udah punya nih misalnya 1 orang, bilangnya apa ya marketplace itu ya, kayak salesnya gitu lah ya, yang mereka info nih kalau misalnya mau ada promo, ataupun misalnya kayak contoh promo nih dari sekarang sampai akhir tahun kan banyak nih ya, 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12, nah itu rutin aja diikutin gitu, karena itu lumayan banget untuk sebenarnya marketing kalian gitu, marketing cost aja gitu dimasukin, entah mungkin di 99 kemarin tuh kayak kita cuman jual 9.999 gitu, tapi yang kita keluarin misalnya cuma beberapa produk gitu, itu strategi lainnya gitu. Jadi karena gini ya, aku lihat banyak juga sebenarnya penjualan frozen itu yang gila-gila banget sih. Jujur karena Food Club baru sebenarnya di marketplace ini belum terlalu banyak, tapi aku lihat kalau brand-brand lain gitu, even yang jual-jual daging frozen ya itu bisa sampai ribuan juga menjualnya di marketplace tersebut. Jadi memang strateginya kayak gitu. Jadi kita selain ikutin, kan sekarang juga di marketplace mereka juga udah bisa nge-ads ya. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ads ini terlalu berpengaruh atau tidak. Tapi apa salahnya juga untuk dicoba. Dan juga di luar itu biasanya kalau mau sih semua penjualan biasa di-linkkan ke marketplace tersebut. Kalau mau nambah pembelian, jadi selain itu kan enak ya, datanya kan ke-record, kita nggak capek-capek lagi ngedata untuk teman-teman customer yang beli produk kita gitu. Enaknya dari marketplace itu sih, daripada kita kayak misalnya beli perorangan kan kadang-kadang mungkin entah admin lupa ngedata ataupun apa. Enaknya sih database itu kalau di marketplace tercatat lah seperti itu. Dan untuk memfollow up lagi di marketplace tuh enak banget. Contoh misalnya kayak dia udah beli nih, nanti kita tinggal follow up lagi kan di marketplace itu, terima kasih Kak udah dibeli. Nah, banyak intinya gini sih, kalau aku tuh membiasakan admin adalah banyak ngobrol dengan customer gitu, even say thank you atau misalnya nanya bagaimana Kak produk kita atau apa, itu banyak di touch lah customer kita, yang akhirnya mereka mau nggak mau akan menjadi loyal customer kita nantinya gitu. Jadi lebih memudahkan ya sebetulnya ya kalau di marketplace ya. Ya, makanya sebenarnya kalau kita lihat saat ini kan banyak ya brand-brand besar itu cuman jualan via marketplace loh gitu. Jadi dia even nggak punya store, mungkin dia cuma punya store-nya di marketplace tersebut gitu. Jadi kalau aku lihat sih itu juga menjanjikan ya. Ya mungkin marginnya agak sedikit di-spare aja dikit buat ini margin gue untuk marketplace, nah itu udah dihitung jadi.
Jadi mungkin kan ada juga mungkin yang kayak mikir ya kak kalau jualan lewat marketplace margin kita kegerus dong ya, mau nggak mau ya kalau bisa udah dimasukin sih ke mana ke COGS-nya gitu sih. Nah tadi kalau ya terus mau nanya lagi, ini kalau dari Food Club sendiri ya sebenarnya orang-orang di belakangnya siapa sih? Kan tadi katanya Okay. agak beda sama yang sebelumnya ya. Maksudnya? Ya, tadi kan agak beda sama yang Ardena Food ya katanya ya. Bedanya nih maksudnya beda PT atau gimana? Orang-orang di belakang yang menghandling Food Club ini siapa sih? Apakah sudah berpengalaman atau sebenarnya sama aja? Uh, kita rada beda ya, soalnya kalau misalnya yang di Food Club ini ada juga yang memang backgroundnya bukan di frozen food. Kalau tahu mungkin namanya Mbak Ayu Safira. Ayu Safira ini yang udah yang pegang banyak brand juga, tapi dia lebih banyak pegang brand seperti franchise kayak Nyayap, Super Rames dan lain-lain. Itu salah satu partner kita. Dan juga kita di sini berkolaborasi dengan dua artis, dua selebriti. Yang pertama itu Syahnas dan juga Mbak Riana Dea gitu. Jadi memang kita berempat ini punya visi yang sama, yaitu gimana caranya kita membuat bisnis untuk para ibu-ibu nih untuk bisa survive di pandemi ini. Awal visinya itu sebenarnya. Ini kan mothers banget nih, berempat moms kan semua. Jadi memang kita berempat visinya itu. Tapi di belakang kita juga Pak Ari Guna sebenarnya salah satu komisaris kita sih. Jadi memang kita diajarkan oleh Bapak Ari yang memang sudah berpengalaman lama di dunia frozen food gitu. Ya. Jadi sebenarnya emang tujuannya untuk memberdayakan kali ya para ibu-ibu yang woman mungkin empowerment kemarin lah istilahnya. Ya, yang terdampak juga kali ya. Betul. Nah, oke. Mungkin mungkin ada lagi mungkin yang mau di-sharing, apakah misalnya dikit lah mungkin ceritain cara COGS sama marketing kali ya. Yang menurut pengalaman aja. Oke. Kalau dari COGS itu kan biasanya memang dari HPP bahan baku lah ya yang di-input dari bahan baku. Selain bahan baku juga kita biasanya udah hitung nih. Kalau di Food Club kan beda ya. Biasanya frozen food yang lain itu nggak ada sausnya. Nah di Food Club nih kita udah input saus. Jadi dimasukin juga HPP untuk bahan baku sausnya, untuk packaging. Itu kan untuk HPP produk, nanti ditambah lagi dengan marketing cost. Marketing cost ini biasanya kita bikin berapa persen lah, kita dari biasanya marketing cost kan misalnya kita mau taruh berapa persen, nanti itu udah dimasukin sebenarnya ke COGS gitu untuk cost kita. Misalnya kita mau untuk KOL lah, untuk misalnya kita kirim-kirim produk sampel dan lain-lainnya, itu biasanya sudah kita masukin ke COGS. Nah, selain itu karena kita sistemnya adalah reseller dan official partner, kita biasanya udah masukin nih spare margin untuk mereka di COGS itu berapa. Jadi nanti harga HET-nya itu udah lengkap. Jadi dari COGS, marketing cost, terus nanti margin untuk reseller, margin untuk official partner itu sebenarnya udah input semua. Jadi dan even kayak yang tadi ya, kayak margin untuk marketplace tuh udah kita masukin. Jadi saran aku sih sebenarnya kalau misalnya kalian membuat produk memang dari awal, karena ada juga sebenarnya banyak teman-teman sekarang yang akhirnya nggak mau ribet karena jelimet kan. Ada orang-orang yang gitu mau bisnis tapi jelimet banget nih gue mikirin COGS dan lain-lain, akhirnya mereka maunya maklun produk ke prinsipal. Nah itu mungkin lebih gampang ya, jadi kan HPP-nya udah dihitungin nih. Nah itu mungkin tinggal masukin marketing cost aja, marketing cost kalian mungkin misalnya entah even packaging kan biasanya kalau misalnya maklun produk dari orang yang mau maklun tersebut ya, jadi tinggal dimasukin aja ke COGS. Nah gitu, berapa tinggal hitung aja kalian mau kalau misalnya kalian jadi prinsipal, kalian mau margin berapa untuk company kalian. Kalau misalnya kalian mau cuman jadi reseller atau misalnya jualan aja, nggak usah prinsipal deh, gue maklun aja gitu. Nah itu tinggal di spare aja, kalian mau dapat untungnya berapa sih sebenarnya gitu sih. Itu ilmunya nanti diajarin ya. Oh iya, diajarin kan ya. Di situ. Jangan di sini biar pada ikut. Bisa di sini juga susah. Cuman butuh papan. butuh alat peraga. Betul. Terus terakhir nih. Katanya kalau misalnya apa namanya?
Katanya produk-produk frozen foodnya Food Club itu katanya packagingnya beda ya? Atau gimana? Beda atau sama aja Bedanya, sama yang lain? oh, oke. Mungkin yang menjadi pembedanya adalah kita menggunakan zipper ya sekarang. Jadi mungkin di beberapa frozen yang lain belum banyak nih packaging yang pakai ziplock. Nah itu lagi balik lagi kenapa sih Food Club menggunakan packaging ziplock, karena kita mikir ya karena memang background kita berempat partneran ini adalah seorang ibu. Kadang kita kalau misalnya biasanya kan banyak produk frozen ini sebenarnya yang family pack kan, yang 500 gram. Jadi kita nggak goreng langsung semuanya habis. Nah mau nggak mau kan biasanya kita masukin freezer lagi ya, kita masukin balik. Nah itu sebenarnya kalau kita nggak bagus nyimpennya, itu kan nggak bagus nanti produknya, entah wangi, baunya udah berubah atau gimana. Jadi dari situ kita melihat pain-nya para ibu tersebut. Karena aku pengalaman banget gitu, misalnya beli frozen yang lain nggak pakai zipper, akhirnya kita ikat pakai karet gelang gitu lah ya, cuma dilipat doang dimasukin gitu. Itu kan sebenarnya nggak bagus, bisa jamuran atau mungkin shelf life-nya menjadi lebih cepat gitu. Jadi kenapa kita, itulah kenapa akhirnya kita milih kita bikin ziplock deh, biar mau ibu-ibu yang lainnya akhirnya lebih gampang dan lebih higienis seperti itu. Itu sih. Biar nggak kontaminasi gitu ya? Ya, kontaminasi. Bahasanya sama, gitu. Sama kalau dilihat dari model packagingnya kan ke Korea-Koreaan ya, yang warna-warni ala-ala K-pop, K-drama gitulah. Oke, nah ini oke nih sebelumnya ini kan aku sebenarnya tadi pengen buka pertanyaan, tapi ternyata pertanyaannya sangat basic sekali ya. Tapi mungkin dijelasin, diulang kali ya, bukan diulang apa ya? Jelasin singkat aja sih ini, soalnya pertanyaannya basic banget. Dia nanya maklon tuh apa? Oh, oke. Maklon tuh, mendingan Cikit aja deh yang jawab. Oke. Maklon itu kamu ngambil produk ke prinsipal. Contoh misalnya gimana ya? Ya Prinsipal tuh pabrik lah ya gitu ya. Ya Kurang prinsipal lebih ke ya pabrik. kali Contoh ya. misalnya kita nggak usah ngomongin Pabrik. frozen food deh, lebih gampang misalnya kayak mau jualan baju, tapi lo nggak mau jadi penjahit baju gitu. Akhirnya lo ngambil ke orang, terus di stamp dengan label merek kalian dan dijualin lagi. Nah kurang lebih kayak gitulah maklon. Sama kayak misalnya mau maklon frozen food, daripada gua rumit nih mikirin gimana cara ngurusin BPOM, Produksi halal, dan gitu ya. panjang, ngurusin SDM-nya, produksinya ruwet, udah mendingan gue maklon produk ke pabrik atau ke prinsipal, nanti packagingnya biasanya dari kalian, brandnya. Jadi ngomongin branding dan marketing lain-lain itu udah dari pihak kalian, kita hanya produksi produknya gitu sih. Jadi itu benar ya Mbak, tadi namanya siapa ya sebentar? Mbak Aprili. Jadi Mbak Aprili itu sudah menjawab tuh ya. Jadi intinya kalau maklon itu maksudnya jadi ada pabrik nih, terus Mbak April misalnya pengen pengen jualan frozen food tadi ya. Apa tadi namanya? Mosa apa? Jadi lupa gue, bukan kondok. Apa tadi? Mosa stick misalnya gitu kan. Nah, daripada Mbak April misalnya bikin pabrik, kemudian nyari daging yang harus sertifikasi di mana, ngurus BPOM dan lain-lain sendiri, mending langsung aja cari pabrik yang memang udah punya semua itu, kemudian Mbak April order deh ke sana, tapi bilang sama pabriknya, saya mau mereknya April Food misalnya gitu kan. Kayak gitulah kurang lebih ya. Itu tuh dia jawab, makasih ya, siap gitu. Itu sorry, itu ada yang nanya sih sebentar. Proses produksi, oh iya itu bantuin jawab maksudnya ya. Proses produksi diserahkan ke pihak ketiga, iya benar. Nah itu tapi di atasnya ada yang nanya nih, cara pengirimannya biasanya pakai apa Kak? Oh ya teman-teman nanyanya di Q&A ya. jangan di banyak yang nggak paham memang nanya di Q&A. Oke. Udah nggak apa-apa karena ini cara pengiriman nih, nah ini cara pengiriman nih antara kita ke reseller atau cara pengiriman dari reseller ke customer nih sebenarnya. Jadi beda-beda ya kalau misalnya kita ke reseller ataupun ke official partner tuh biasanya kita ada minimum quantity. Nanti biasanya kita udah punya logistik sendiri sih yang memang khusus untuk frozen. Ya kalau misalnya yang kalian sering lihat yang truk yang punya river truck lah yang punya pendingin di belakangnya. Biasanya kita mengirimkan pendingin ya, kita mengirimkan ke reseller ataupun
distributor kita sebenarnya menggunakan itu. Tapi kalau misalnya dari reseller ke customer, which is yang biasanya cuman order satu atau dua pack, itu biasanya kita pihak ketiga kan sih. Pihak ketiga tuh udah banyak banget ya. Sekarang boleh sebut merek nggak sih sebenarnya Ya, sebut aja nggak apa-apa. Iya, misalnya kayak Paxel ataupun misalnya kalau yang cuman yang cuman masih di dalam kota satu area yang sama sebenarnya masih bisa sih menggunakan kayak same day service kayak gitu sih masih aman sebenarnya gitu. Oke, ya itu Mas atau Mbak tuh yang nanya gitu ya. Jadi kalau dari mana namanya? Prinsipal dari pabrik lah ngomongnya ya, dari pabrik ke agen atau resellernya itu nanti dikirimnya oleh kendaraan dari pabriknya. Jadi bayangin tuh mobil yang apa namanya? Mobil box yang belakangnya ada kulkas bekunya lah gitu kan. Pendingin. Nah, benar kan kulkas beku kan yang kalau dibuka tuh bener-bener freeze gitu ya. Nah, itu biasanya kalau dari pabrik ke teman-teman agen. Tapi kalau misalnya dari agen untuk ngecerin lagi, itu biasanya pakainya sih nggak harus apa namanya? Ya, biasanya nggak disupport sama si pabriknya, nggak disupport juga sama si agennya, tapi bisa pakai pihak ketiga tadi misalnya udah disebutin kayak Paxel gitu kan ya. Terus kayak apa? Atau bisa juga di GoSend atau di GrabSend kali ya. Itu juga bisa kan karena biasanya areanya dekat. Gimana? Betul. Tapi itu kalau misalnya kita ngomongin reseller atau official partner yang skala kecil ya Mbak, yang maksudnya memang yang order customer itu cuma 1-2 pack, tapi banyak banget di luar sana reseller atau even official partner dan distributor yang jualnya itu udah dus-dusan, dan itu biasanya mereka punya logistik sendiri, dan bahkan nggak cuman kita doang nih prinsipal yang punya river truck, bahkan agen sendiri yang udah besar yang tadi aku bilang, yang perputaran yang mungkin miliaran per hari, itu mereka udah punya logistik sendiri Mbak, river truck sendiri gitu. Jadi ya itu sih makanya maksudku ini bisnis yang menjanjikan gitu. Ini ada yang nanya nih, join nih kita minta kontak person. Nah, Mas tadi udah disebutin sebenarnya sama kita. Jadi di follow dulu aja itu Food Club _, ID-nya Mas. Di dalam situ ada link tree-nya ya, di yang link ininya nanti bisa diklik di sana, ada ya ininya ya. Ada link tree-nya, nanti mau jadi reseller ataupun misalnya mau order boleh di situ. Atau kalau mau cepat mungkin di DM aja, nanti admin kita bisa langsung bales kok. Nah, itu ya Mas ya. Jadi kalau dari sekarang di follow dulu aja. Nanti pasti butuh lah intinya. Iya, atau kalau misalnya apa? Ya, pokoknya kalau mau join bisa ke sana. Kalau misalnya mau tahu gimana cara jualannya harus ikut FOC-nya. Kelasnya. FOC 19-nya karena nanti karena menurutku kalau untuk menjawab keraguan kalian, apalagi misalnya mungkin teman-teman di sini banyak yang memang belum pernah berbisnis atau pengen mau bisnis F&B gimana sih, nah mendingan ikut kelasnya dulu dibanding langsung join, takutnya kan pasti masih ada keraguan-keraguan kan. Nah mending ikut kelasnya dulu, tahu akhirnya wah iya nih, ini gue banget nih misalnya. Ya. Sama nanti kan ketemu juga lah ya sama pengajar-pengajarnya ya, bisa interaksi ya. Betul. Bisa bertanya, bukan interaksi, bisa bertanya langsung, berdiskusi lah. Khusus mengenai case di apa yang diajarkan. Jadi lebih lebih detail lah gitu. Kalau di IG Live ini kan pasti nggak bisa ngobrolnya sampai detail banget karena tadi harus pakai papan tulis, harus pakai slide gitu kan. Jadi nggak terlalu jelas. Nanti bisa juga langsung DM aja lah ya ke foodclub foodclub_ID. Oke, mungkin kita nyampe ke ritualnya IG Live-nya Foodies. Yang adalah foto bareng. Foto bareng. Jadi teman-teman bisa di print screen gitu kan, bisa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag-nya ke @foodies.id sama @foodclub_ID. Mirip loh akun kita. Iya. Tapi jangan salah, dua-duanya aja yang di tag ya teman-teman ya. Jadi di @foodies.id sama @foodclub_ID. Oke, karena tadi temanya Korea, kita sarangi. Oke, teman-teman apa? Oh ya, sekali lagi, boleh. Foodies. Foodies gini ya? Iya. Oke, nah teman-teman, kayaknya kita dari Cikita ada tambahan lagi nggak sebelum aku closing?
Dari aku paling nambahin itu ya, untuk menjawab keraguan kalian ingin berbisnis frozen food, jangan lupa ikutin kelasnya, banyak tanya biar kalian lebih pede lah untuk berbisnis seperti itu. Sama ini kali, satu lagi, aku minta closing statement dong. Mungkin Sorry? lebih ke apa ya? Biar teman-teman lebih semangat lagi. Closing statement. Closing statement, intinya apapun itu banyak belajar, banyak dengerin, dan banyak bertanya. Itu aja kali ya. Setuju, banyak harus belajar terus pokoknya. Betul. Karena ilmunya pasti nggak akan habis-habis. Ya, betul. Oke, paling segitu dulu dari saya. Terima kasih Oke. banget buat Cikita yang malam ini sudah mau meluangkan waktunya cerita-cerita, bongkar-bongkar, ngasih peluang bisnis pula lagi. Dan nyeritain tentang frozen food juga. Ada peluang bisnis ya teman-teman ya. Jadi langsung bisa di follow dulu aja lah. Food Club _ID-nya di follow dulu aja. Nanti bisa korek-korek, bongkar-bongkar, DM di ID-nya Food Club _ID. Nah, oke teman-teman, thank you buat teman-teman Food Club juga, teman-teman yang udah nonton. Thank you Cikita buat banyak sharingnya malam hari ini. Semoga teman-teman puas ya. Kalau nggak puas bisa langsung DM aja langsung. Atau ikutan kelasnya. Nanti bisa nanya banyak sama Cikita juga, sama narasumber yang lain. Oke, segitu dulu dari saya. Selamat ya. Thank you, selamat malam. Dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam.